Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur pada Allah kita bisa kembali berjumpa secara virtual online untuk melanjutkan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Salawat dan salam kita sampaikan pada kekasih Allah Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, hari ini kita akan mendiskusikan satu makalah yang akan disampaikan oleh saudari Maria Ulfa tentang teknik periwayatan hadis. Ada beberapa hal yang kita akan diskusikan dari topik ini. Yang pertama pada aspek konseptual, pengertian periwayatan hadis. Yang kedua bentuk-bentuk periwayatan hadis. Yang ketiga metode periwayatan dan lambang-lambangnya. Saya kira nanti itu yang akan menjadi fokus kajian yang nanti akan disampaikan oleh saudari Maria Ulfa. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita membuka forum pertemuan kita sore siang ini, diskusi kita siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah sambil kita berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahman rahimnya pada kita semua berupa pemahaman dari apa yang nanti kita akan diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan pada saudari Maria Ulfa untuk menyampaikan makalahnya. Mungkin 20 menit atau 15 menit lah. Silakan. Silakan Saudara Maria Ulfa. Halo, Maria Ulfa sudah bicara ya? Belum, Ustaz, belum bicara. Oh ya. Maria Ulfa. Tidak hilang katanya jaringannya, Ustaz. Hah? Hilang jaringan. Ya, dimulai. Silakan. Ya, silakan Maria Ulfa. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini yang akan pemakalah bahas terkait teknik periwayatan hadis dari Al-Sima sampai Al-Wijadah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran.
Hadis juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan seorang muslim. Bicara tentang hadis berarti juga berbicara tentang perkataan atau perbuatan ucapan Nabi dan ilmu hadis yang membahas tentang segala aspek yang terkait dengan hadis sendiri. Dalam ilmu hadis terdapat sub pembahasan mendasar hingga mendalam untuk memahami sebuah hadis, mulai dari isi pokok hadis hingga cabang-cabang ilmu terkait periwayatan hadis. Nah, dalam makalah ini penulis berusaha mengemukakan tentang periwayatan hadis mulai dari pengertian periwayatan hadis, teknik periwayatan hadis, dan bentuk periwayatan hadis itu sendiri. Baik, yang pertama adalah pengertian periwayatan hadis. Periwayatan hadis yakni kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik itu sanad maupun matannya. Dalam hal ini, periwayatan hadis itu dikenal juga dengan istilah tahammul wal adaul hadis. Secara etimologi, tahammul berarti menanggung atau membawa, sedangkan al-ada diartikan sebagai penerimaan. Jadi jika dihubungkan dengan istilah hadis, tahammul al-hadis berarti kegiatan menerima hadis, sedangkan al-adaul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Selanjutnya, teknik-teknik periwayatan hadis. Endang Sutari dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hadis, Kajian Riwayah dan Diroyah menguraikan ada 8 model periwayatan hadis. Yang pertama adalah al-sima. Al-sima ini bentuknya itu seorang syekh membacakan hadis. Kemudian sang murid itu mendengarkannya. Baik syekh itu membacakan riwayat itu berdasarkan hafalannya ataupun berdasarkan catatannya. Begitu pula dengan sang murid, baik itu ia mendengarkan riwayat itu sambil mencatat ataupun hanya mendengarkan riwayat tersebut tanpa mencatatnya. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan dalam as-sima ini seperti sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana, akhbarani, dan akhbarana. Teknik yang kedua yaitu al-qira'atu ala syai'. Bentuknya ialah seorang murid membaca hadis di hadapan gurunya, baik itu yang menyampaikan sendiri atau menyampaikan atau mendengar yang meriwayatkannya. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan dalam al-qira'ah ini, yang pertama yaitu qara'tu ala fulan. Aku membacakan sebuah hadis di hadapan si fulan. Dan yang kedua, qara'a alaihi wa ana asma'u wa aqarra bihi. Selanjutnya, teknik yang ketiga ialah al-ijazah. Di sini bentuknya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, guru itu merekomendasikan kepada salah seorang muridnya dengan lafaz ajaztulakan tarwi an sahih al-Bukhari. Yang kedua, guru itu merekomendasikan hadis tertentu tanpa menentukan orang yang diijazahi. Dan yang ketiga, guru merekomendasikan hadis itu kepada publik. Misalnya, ajaztul muslimin, ajazali fulan, haddatsana ijazah, akhbarana ijazah. Adapun teknik yang keempat, yakni al-munawalah. Bentuk dari al-munawalah itu yakni seorang guru itu memberikan kepada sang murid kitab dari gurunya. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan seperti nawalani wa ajazali, dan ada juga lafaz haddatsana munawalah, akhbarana munawalah wa ijazah. Teknik yang kelima yakni al-kitabah. Bentuknya itu seorang guru menulis hadisnya untuk orang yang berada di menulis baik untuk orang yang berada di dekatnya ataupun orang yang jauh dari sang guru ini.
dan dikirim surat kepadanya, baik itu guru menulis sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan dalam metode ini, yakni kataba ilayya fulanun, yang kedua haddatsani fulanun kitabah. Adapun teknik yang keenam, yakni al-i'lam, yakni seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tersebut atau kitab tersebut merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambilnya dari seseorang. Adapun lafaz yang digunakan ialah a'lamani syaikhi bikaza. Artinya guruku telah memberitahukan kepadaku seperti ini. Adapun teknik yang ketujuh, yakni al-wasiyah. Bentuknya itu seorang guru mewasiatkan salah satu kitab dari kitabnya yang diriwayatkan kepada seseorang sebelum ia meninggal atau bepergian. Ia memberikan pesan ketika ia meninggal atau bepergian dengan kitab yang ditulisnya itu. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan ialah ausi ilayya fulanun bikaza. Si fulan telah mewasiatkan kepadaku seperti ini. Dan adapun teknik yang terakhir yakni al-wijadah. Bentuknya itu murid dapati hadis-hadis tulisan dari syekhnya itu dan ia mengetahui hadis-hadis tersebut, tapi dia tidak pernah dia tidak pernah mendengarkan sang guru itu mengucapkan hadis tersebut. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan yaitu wajadtu bi khatti fulan dan qara'tu bi khatti fulan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga terkait bentuk-bentuk periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis ada dua bentuk periwayatan. Yang pertama ialah periwayatan dengan lafal atau dikenal dengan istilah riwayatun bil lafzi, dan yang kedua ialah periwayatan dengan makna yang dikenal dengan istilah riwayatun bil makna. Yang pertama ialah periwayatan dengan lafal. Periwayatan dengan lafal ialah periwayatan berdasarkan lafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan lafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ia meriwayatkan lafaz yang asli dari Nabi tanpa ada persoalan. Selanjutnya, selanjutnya periwayatan, bentuk periwayatan yang kedua ialah riwayatun bil makna. Periwayatan ini yakni periwayatnya itu berdasarkan kepada makna dari sebuah teks tanpa mengubah kandungannya. Atau dengan kata lain, ia apa yang telah diucapkan oleh Nabi itu hanya dipahami maksudnya saja, kemudian disampaikan kepada sahabat dengan redaksi mereka sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz. Oke, terima kasih banyak ya Saudari Maria Ulfa atas paparannya. Selanjutnya kita buka forum diskusi. Silakan teman-teman menyampaikan tanggapan, ya, pertanyaan dari apa yang tadi saudari kita Maria Ulfa sampaikan tentang teknik periwayatan hadis. Silakan siapa yang ingin memulai? Saya, Ustaz. Ya, Abid, silakan Bid. Ini yang pertama dulu, Ustaz. Ya. Yang mengenai dengan periwayatan dengan simak. Tanyakan bagaimana kira ketika mungkin Nabi biasanya menyampaikan suatu hadis, kemudian ada orang yang lewat, secara tidak sengaja dia mendengar, apakah juga ini bisa dikatakan dengan tahammul wal adab? Kemudian dia cuma istilahnya kan seperti kita mendengar ceramah di masjid atau apa, kemudian kita tidak sengaja mendengar, apakah juga ini bisa dibilang tahammul wal adab dengan cara simak? Kemudian yang selanjutnya yang menarik Ustaz, masalah jazah.
Kalau tidak ada pernah dosen kami itu yang pernah mendapatkan sanad. Saya mau mempertanyakan ini, Ustaz, masalah syahadah sanad. Apakah ini memang masih ada orang sampai sekarang itu yang bisa menerima sanad, atau hanya sekedar dia cuma diizinkan untuk menyampaikan hadis? Nah, mungkin bisa dipahami, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, ini mengenai ada bukunya Fazlur Rahman, Ikhtisar Mustalah Hadis, halaman 141. Dia mengatakan, tidak diperbolehkan seorang anak-anak atau orang yang kafir itu menyampaikan suatu hadis. Ingin saya koreksi. Apakah memang tidak ada orang yang dulunya sebelum masuk Islam itu yang meriwayatkan hadis? Atau dia mungkin meriwayatkan hadis setelah Islam? Bagaimana pandangannya materi akan ini? Karena di bukunya Fazlur Rahman ada seperti itu. Itu saja untuk saya. Terima kasih buat waktunya. Oke, terima kasih banyak Abid atas 3 pertanyaannya. Yang pertama tadi, orang yang tidak sengaja mendengar ucapan Nabi hanya lewat, apa bisa dikategorikan sebagai tahammul wada? Yang kedua, tentang penerimaan sanad. Dan ketiga, tentang pandangan Fazlur Rahman. Silakan Maria Ulfa, mungkin bisa memberikan tanggapan balik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait orang yang hanya lewat, misalnya Nabi menyampaikan sesuatu, kemudian tanpa sengaja seseorang lewat dan mendengarkan hadis itu, apakah bisa juga termasuk sebagai tahammul wal ada? Mungkin menurut saya itu bisa saja dikatakan sebagai tahammul wal ada. Gimana? Karena kan di sini ia mendengarkan Nabi itu, ucapan Nabi itu secara langsung, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, meskipun tidak serta-merta, meskipun Nabi itu tidak langsung memberitahukan kepadanya. Mungkin itu dari saya. Yang kedua, apakah sampai sekarang kita bisa meriwayatkan hadis? Atau bagaimana tadi pertanyaannya? Masalah ijazah sanad itu. Bukan ada. Kenapa? Coba ulangi, David. Masalah dulu saya pernah, dan kita kalau tidak salah yang mendapatkan ijazah, sebuah ijazah sanad katanya dari gurunya, ijazah meriwayatkan hadis, atau memang itu betul-betul dia seperti, menurutnya kan ini masalah ijazah atau maksudnya yang menyampaikan hadis, maka dia juga bisa disebut dengan orang yang meriwayatkan ijazah. Apakah orang yang masih mendapatkan ijazah sanad itu masih bisa dikategorikan sebagai periwayat atau tidak? Itu inti pertanyaannya, Abid. Oh, pasti keluar. Ya, yang pertama saya ingin meluruskan ya. Jadi tidak semua orang yang menerima hadis itu akan kemudian menjadi periwayat. Ya, tadi Maria sudah menyampaikan 3 syarat ya untuk menjadi periwayat hadis. Ya. Yang pertama dia menerima, yang kedua dia menyampaikan, dan ketika menyampaikan dia menjelaskan sumber penerimaannya. Ya. Jadi boleh jadi ketika Nabi menyampaikan majelis ilmu, banyak mendengar ucapan Nabi itu. Tapi yang bisa menjadi periwayat hadis adalah mereka yang ketika menerima ucapan Nabi kemudian menyampaikannya pada orang lain. Jadi kalau dia hanya sekedar menjadi pengetahuan pribadi, Anda bisa.
Ya, apatah lagi kalau cuma sekedar lewat gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia lewat mendengar Nabi ceramah, kemudian yang lewat itu kemudian menyampaikan pada orang bahwa tadi saya lewat di masjid, saya dengar Muhammad bilang begini, ya itu boleh. Boleh jadi, tapi intinya mesti mencakup tiga tadi itu. Jadi menerima, menyampaikan, dan ketika menyampaikan dia menjelaskan sumber penerimaan. Sehingga inilah yang akan menjadi menjaga adanya sanad itu, sanad itu bisa terjaga dengan baik. Jadi itu yang menjadi ini ya, itu yang pertama dari Abid. Yang kedua, Abid, kegiatan periwayatan hadis itu sudah berakhir. Kapan berakhirnya? Sejak dibukukannya itu hadis. Ya, makanya yang menjadi periwayat terakhir itu adalah para mukharijul hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Itu semuanya menjadi periwayat terakhir dari hadis itu. Sekaligus menjadi sanad pertama dari hadis itu. Ya. Jika kemudian misalnya Bukhari punya murid, ya, muridnya Bukhari punya murid, ya, maka itu hanya orang-orang ya yang tidak bisa menjadi bagian dari periwayat. Tetapi orang-orang itu punya sanad, yang sanadnya yang bersambung ke Bukhari sampai ke Nabi. Ya. Dan saya kira itu yang masih terjadi hari ini. Misalnya teman-teman kita para hufaz itu, ya kalau dia ingin mendapatkan ijazah qiraat, ya ijazah qiraat apa misalnya, itu pasti punya sanad itu. Guru qiraatnya dia akan menjelaskan bahwa qiraat ini saya terima dari guruku ke guruku sampai ke Nabi. Ya, demikian pula misalnya ya dalam dunia tarekat ya dengan ijazah. Jadi cabang-cabang keilmuan yang sedang diamalkan hari ini ya dunia tarekat itu ya dengan ijazah. Ijazah menjelaskan bahwa saya terima tarekat ini dan saya punya ijazah untuk melanjutkan tarekat ini dari guru saya ke guru saya sampai ke Nabi. Jadi itu mungkin ya Abid ya. Jadi tidak ada salahnya dia punya sanad ya, dan teman-teman kita yang kuliah di Timur Tengah itu kadang-kala pasti punya sanad itu. Kalau dia buat guru ke syekh ya dia rajin mencari ulama ya, ketemu sama ulama yang punya sanad, kemudian syekh itu dia kasih ilmunya sambil dia menjelaskan bahwa dia terima dari gurunya, itu punya sanad itu. Tapi sekali lagi tidak bisa masuk kategori periwayat. Ya. Intinya bahwa kegiatan periwayatan hadis berakhir ketika hadis itu dibukukan. Sehingga pasca pembukuan hadis, jika ada pembelajaran atau kajian-kajian hadis, itu hanya sifatnya ya, kajian hadis gitu. Ya, tidak dalam konteks sebagai proses periwayatan hadis. Yang ketiga tadi dari Fazlur Rahman ya. Dalam hal penerimaan dan penyampaian itu punya kriteria yang berbeda. Ya, anak-anak itu boleh menerima hadis, tapi tidak boleh menyampaikan hadis. Ya, demikian pula orang kafir itu boleh menerima hadis, tapi tidak boleh menyampaikan hadis. Nah, jadi ketika orang kafir datang ke Nabi, dialog sama Nabi, maka ucapan Nabi pada orang-orang kafir itu hadis itu. Ya, hadis kauliah Nabi. Tapi tidak boleh orang kafir ya pasca ketemu sama Nabi pulang ke rumahnya, ketemu sama teman-temannya, bilang, saya tadi ketemu sama Muhammad menyampaikan begini sebagai ya, itu tidak bisa masuk kategori hadis. Ya. Anak-anak yang anak-anak itu nanti jadi periwayat bisa menyampaikan hadis ketika dia balik. Ya, orang kafir bisa menyampaikan hadis ketika dia muslim. Dan boleh jadi ya kalau teman-teman tafsir itu ya mengenal istilah Israiliyat itu, ya riwayat Israiliyat,
Boleh jadi riwayat Israiliyat itu dibawa oleh orang-orang yang ahli kitab yang belum muslim di zaman Nabi, kemudian dia masuk Islam gitu. Sehingga dia membawa pemahaman-pemahaman keyakinan dia dulu ya, ketika dia masuk agama ini. Ya, saya kira itu ya jawaban saya untuk Abid ya, 3 pertanyaan. Atau mungkin ada penajaman dari teman-teman lain, silakan. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi jaringan keluar. Ya. Ini pertanyaan terkait anak-anak yang meriwayatkan hadis. Apa pernah terjadi seperti itu? Baik, ini terkait banyak memang ada memang perbedaan antara ulama tidak membolehkan anak-anak dan juga ada yang membatasi umur itu sampai 5 tahun baru bisa menerima hadis. Seperti kisahnya Hasan bin Husain juga dulu waktu kecil pernah mendengarkan hadis Nabi. Kemudian ia meriwayatkan hadis ketika besar. Ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa umur itu minimalnya 5 tahun, alasannya ialah seperti dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya hadis Muhammad ibnu Rabi berkata, aku masih ingat siraman Nabi SAW dari timba ke mukaku dan ketika itu aku berusia 5 tahun. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait anak kecil yang meriwayatkan hadis. Oke, yang lain silakan teman-teman. Mungkin masih ada pandangan-pandangan lain. Mungkin punya hasil bacaan. Baik, saya Sat. Ya, silakan Fauzan. Ya, tadi mendengar sebelumnya saya mohon izin karena agak terlambat datang masuk. Saya mendengar tadi pertanyaan mengenai kafir ya atau non muslim yang meriwayatkan hadis. Mungkin saya agak menanggapi juga Ustaz, karena bagi seorang periwayat atau yang meriwayatkan hadis pun punya kriteria tertentu bagaimana cara dia mengambil hadis. Bahkan saya pernah dengar sebuah kisah dari Imam Bukhari juga, melihat salah satu seorang yang meriwayatkan hadis, tetapi ketika melihat perilakunya itu sangat tidak cocok sehingga hadis tersebut tidak diambil oleh Imam Bukhari. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa bukan cuma non-muslim ya, bukan cuma non-muslim yang tertolak ketika dia meriwayatkan hadis, tetapi seorang muslim, sahabat, tabi'in yang ketika meriwayatkan hadis, tetapi perilakunya itu atau ada beberapa perilakunya itu bertentangan, maka seketika hadis yang diriwayatkan itu langsung tertolak. Jadi bukan dikatakan bahwa mungkin hadis itu benar, tetapi melihat dari sikap orangnya. Makanya saya mendengar salah satu kisah dari Imam Bukhari ini, mengapa beliau menolak hadis itu dari salah satu periwayat hadis, karena melihat sikapnya. Nah, bukan melihat daripada apakah hadis itu sahih atau tidak. Nah, itu mungkin tanggapan saya mengenai tadi saya dengar seorang kafir yang meriwayatkan hadis. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada pemateri mengenai periwayatan hadis ini ketika dikaitkan dengan hadis qudsi. Nah, seperti apa periwayatannya? Karena
saya bisa berpikir bahwa dalam beberapa riwayat itu ada beberapa teks yang berbeda dari tiap periwayat hadis. Nah, apakah hadis qudsi seperti bagaimana periwayatan hadis qudsi itu? Karena hadis qudsi ini berkaitan dengan kalamullah. Jadi mungkin itu saja pertanyaan saya yang dari pemateri, dan tadi tanggapan saya tentang seorang kafir yang meriwayatkan hadis. Mungkin itu saja, Afwan. Oke, makasih Fauzan ya. Saya ingin menekankan dulu ya bahwa kegiatan periwayatan itu ada 3 unsurnya, 3 unsur pokoknya ya. Jadi dia menerima, dia menyampaikan, dan ketika menyampaikan dia menyebutkan sumber penerimaan. Itu baru bisa dikategorikan sebagai periwayat. Jadi kalau orang kafir itu hanya menerima, ya, ketemu sama Nabi misalnya, kemudian Nabi berbicara dengan mereka, maka dialog kenabian ya, Muhammad dengan orang-orang kafir itu hadis. Hadis. Tapi orang kafir tidak boleh menyampaikan itu ke orang lain, karena dia statusnya belum muslim. Ya, makanya orang kafir, anak-anak boleh menerima, tapi tidak boleh menyampaikan. Ya, tadi Maria Ulfa sudah menjelaskan bahwa batasan anak-anak itu bisa menyampaikan ketika usia 5 tahun. Batasan anak-anak itu menerima ketika 5 tahun. Ya, kapan dia boleh menyampaikan? Ketika dia balik. Ya, dia balik. Apa yang tadi Maria sampaikan bahwa di Bukhari ada riwayat bahwa Rasulullah pernah menyiram, ya, dan dia masih ingat itu ketika dia 5 tahun, itu mungkin dia menyampaikan ketika sudah balik itu. Ya, ketika sudah balik. Jadi intinya ada perbedaan syarat ya, antara menerima dan menyampaikan hadis. Ya. Kalau tadi yang Fauzan sampaikan, itu konteks ya ketika seorang murid ingin datang pada seorang guru menerima hadis, tetapi gurunya itu tiba-tiba dari kejauhan menampilkan perilaku yang tidak sewajarnya sebagai periwayat hadis, sebagai guru hadis. Ya, maka dia tinggalkanlah gurunya itu, tidak jadi menerima dia. Itu lain konteksnya itu. Lain konteksnya. Ya. Ini kita maksud saya konteksnya dia sudah dalam konteks pertemuan, ingin menemui guru ya, rihla. Ya, rihla. Kalau ini kan menyampaikan ya, ini kan ya. Afwan. Ya, bagaimana Fauzan? Benar, Afwan saja. Ya. Saya cuma dengar salah satu kisah tersebut. Ya. Ya, kalau ini kan kalau periwayatan itu ada murid, tidak ada murid, dia terlibat aktif ya, terlibat aktif. Nah, ini kalau yang tadi Fauzan sampaikan itu dia tidak aktif, dia tidak tangi sama murid. Tapi muridnya ini ya, melihat calon gurunya kurang baik, ya